Saat aku pulang, El sudah menungguku di teras untuk minta maaf padaku. Aku membantumu seperti yang kujanjikan. Bukankah sebaiknya ibumu juga menjaga janjinya juga? Batalkan gugatan itu sekarang juga. Maka aku akan membantumu menyelesaikan ujian akhirmu dengan sukses. Kalau tidak, aku tak akan melakukannya. Dia sedang mengerjakannya, Mia. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan pindah setelah setahun. Dan aku juga tahu bahwa kaulah orang yang menyelinap ke observatorium. Jadi, jika kau ingin pergi dengan damai, paling tidak bantulah agar aku dan Brandon bisa bersama. Kau dan Brandon? Tapi, apa hubungannya itu denganku? El kemudian memberitahuku kalau Brandon sangat terkesan dengan esai astronominya hingga dia mengajaknya keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Tapi tentu saja dia tak tahu apa-apa soal itu. Jadi dia punya rencana. Aku akan memakai AirPodku dan kau harus tetap terhubung denganku selama kencan. Jadi kau bisa memberitahuku jawaban dari pertanyaannya. Jika kami resmi pacaran, aku akan membelikanmu teleskop yang terus kau bicarakan. Kau tahu benda itu? Celestron, teleskop Celestron. Oh astaga, dia sangat tahu kelemahanku. Baiklah kalau begitu, kita sepakat. Akhir pekan itu El dan Brandon pergi jalan-jalan di Taman Jerry. Sementara aku tetap di rumah menguping percakapan mereka lewat telepon. Kulihat kau punya minat terhadap astro. Jadi kenapa kau tak gabung dengan klub astronomi? Karena kau tahu, aku sibuk dengan pelajaranku. Dan juga aku ada latihan piano. Sungguh? Oh, di makalah kau sebutkan kalau lubang hitam Sagittarius A. Kau sepertinya sudah melakukan banyak riset tentang itu. Bisa jelaskan padaku lebih? Meskipun El sepertinya panik saat kusuruh mengucapkan kata-kataku, semuanya berjalan cukup lancar. Hanya satu hal, semakin aku dan Brandon bicara, semakin aku sadar kami punya begitu banyak persamaan. Bahkan meskipun itu lewat El, aku masih merasakan koneksi dengannya. Kukira semua berjalan lancar di antara mereka, tapi tidak. Suatu hari El mendatangiku dengan marah dan berkata Brandon telah menolak pengakuan cintanya. Aku ingin kau pergi bicara dengannya dan cari tahu kenapa. Aku perlu tahu alasannya. Apa? Kenapa tak kau saja tanya padanya? Karena aku, Eliana Robinson. Aku tak bertanya pertanyaan yang memalukan. Jadi akulah orang yang harus melakukan langkah memalukan? Juga teleponlah aku. Aku ingin mendengarnya sendiri. Astaga, cewek bosi ini. Dan begitulah aku harus menyeret Brandon ke atap yang sepi. Sementara ponselku diam-diam melakukan panggilan dengan El agar dia bisa mengikuti percakapan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa kau menolak El? Karena aku menyukai orang lain. Jika kau sudah suka orang lain, lalu kenapa jalan dengannya? Karena hanya dengan keluar dengan El aku bisa bicara dengan orang yang kusuka. Tapi sangat disayangkan, kenapa kau tak mengenaliku? Aku langsung mengakhiri panggilan telepon berharap El tak paham dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu akulah yang berada di balik kata-kata El selama ini? Ternyata Brandon sudah bertemu denganku sekali di kontes City Ranking untuk siswa kelas 6, di mana aku mengunggulinya dan memenangkan hadiah utama. Dia tak pernah bertemu anak yang lebih pandai darinya di bidang astronomi sebelumnya. Jadi saat dia melihatku lagi di sekolah, dia langsung mengenaliku. Hanya saja, dia tak paham kenapa nilaiku sangat rendah. Brandon ingin bicara denganku, tapi dia sedih karena yang dia terima hanya sikap dingin. Aku agak merasa bersalah, tapi itu semua karena dia mengadukan administrasi sekolah kalau aku menyelinap ke ruang astronomi. Tapi ternyata, Nora lah yang mengadukanku. Nora juga yang ada di sana waktu itu. Oh ya, kenapa kau harus mengerjakan PRL? Kuceritakan pada Brandon tentang kontrakku dengan Bu Robinson dan minta maaf karena tak memikirkan perasaannya saat aku setuju untuk berada di balik kencannya dengan El. Aku paham, ikut aku. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Brandon mengajakku bertemu Nora. Dia awalnya tak menerimaku. Tapi ketika Brandon cerita padanya soal rahasiaku, Nora langsung mengubah sikapnya. Aku seharusnya tahu seseorang seperti El tak bisa membuat kemajuan seperti itu. Dia dan ibunya menipu orang lain lagi. Kemudian Nora memberitahuku bagaimana dia diam-diam menyelidiki kasus keracunan makanan karena di hari camp musim panas itu dia melihat Bu Robinson dan El melakukan hal mencurigakan di dapur sekolah. Kenapa aku harus percaya padamu? El memberitahuku kau mungkin mengincarnya. Jadi bisa jadi kau hanya berusaha menghancurkan hidupnya. Tolonglah, kenapa aku harus lakukan itu padanya? Percaya atau tidak, sahabatmu yang berharga itu berusaha mempermalukanmu di depan seisi sekolah. Apa ini? Ini aulia perkuliahan. El duduk di depan layar yang bertuliskan, "Kakek Mia meracuni kita." Kami bergegas ke aulia perkuliahan mendapatinya di sana. Memberitahu orang-orang kalau kakek nenekku adalah orang yang menyediakan makanan beracun itu. Dan bahwa aku tak punya malu mencontek karyanya, menipu berkali-kali dan bahkan mencuri Brandon darinya saat mereka berpacaran. Jadi dia pasti sudah tahu kalau Brandon menyukaiku, ya kan? Meski begitu, kenapa dia tak bicara langsung padaku? Beraninya dia mengarang-arang tentangku dan keluargaku. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Brandon mengubah apa yang tampil di layar dengan videoku memenangkan kontes yang Mind Intelligence.
Semua orang mulai riuh ketika mereka mengenali siapa aku. Seseorang bahkan berkata dengan keras, "Aku menonton pertunjukan itu, apa itu sungguhan Mia?" Wajah Elle menjadi pucat saat orang-orang mulai meragukannya. Kemudian Nora merebut mic dari tangan Elle dan berkata, "Jadi sekarang kita sudah jelas tahu kalau Mia sama sekali tak bodoh. Lalu bagaimana dengan keracunan di camp? Apa ada yang merasa aneh hanya Elle dan ibunya yang tak menunjukkan gejala keracunan hari itu? Itu karena mereka adalah orang yang meracuni makanannya dan menyalahkan pada kakek nenek Mia." Layar lanjut menunjukkan klip ibu Elle yang terlihat mencurigakan saat dia bicara dengan seorang lelaki. Dia melakukan itu untuk merusak reputasi baik kakek Mia. Kemudian dia akan menyewa lelaki ini untuk membeli perkebunan atas namanya dengan harga yang sangat murah. "Apa katamu?" Oh Tuhan, kepala sekolah berdiri di pintu dan menyaksikan semuanya. "Semuanya keluar!" Ketika hanya ada 4 orang tersisa di ruangan, Elle dengan marah berteriak, "Beraninya kau! Kau hanya hasil dari perselingkuhan ibumu. Ingat? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau tahu betul ibuku tak berselingkuh dari Pak Robinson. Dan ibumu lah yang bohong padanya untuk menghancurkan pernikahannya dengan ibuku. Lalu apa? Berbohong lagi kalau kau ini putrinya untuk memaksakan untuk tetap tinggal bersamanya? Kau dan ibumu adalah orang yang mengerikan." Pak Robinson berdiri di antara mereka dan menghentikan perdebatan. Oh, Pak Robinson juga tak terlihat begitu baik. Ternyata dia sudah tahu kalau Ibu Norah telah dijebak dan tidak berselingkuh darinya sama sekali. Dan itulah kenapa ia selalu berusaha menebusnya dengan Norah. Tapi mengetahui bahwa Elle bukanlah putrinya adalah satu hal yang menggemparkan. Setelah tahu apa yang istri dan putrinya lakukan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia menebus kesalahannya dengan Ibu Norah dan mereka mencoba lagi. Setelah kebenaran terungkap, Elle dan ibunya pergi tanpa jejak. Kuucapkan selamat tinggal pada berita buruk. Kakek nenekku sudah bersih dari tuduhan masalah keracunan makanan dan sekarang bisnis mereka kembali booming. Dengan bantuan Brandon dan Nora, aku mengumpulkan cukup data dan menyelesaikan tugasku dengan nilai sempurna. Sekarang akan berhenti sekolah dan mengejar mimpiku. Hanya bercanda. Aku hanya akan pergi liburan pendek ke Taman Nasional Mount Megantic untuk melihat aurora dengan Brandon dan Nora. Aku sudah putuskan untuk menyelesaikan SMA di sini. Jadi aku bisa lanjut mengejar mimpiku di bidang astronomi dengan 2 belahan jiwaku di sisiku.